Tadi kami mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pengantar dari rekan kami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap itu bersifat netral dan umum, ahli menjelaskan tidak bisa melepaskan sisi subjektivitas dari yang bersangkutan. Mohon izin yang mulia, Arthur Best dalam bukunya The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli. Pertama, menyangkut kualifikasinya. Kedua, dengan topik. Ketiga, jenis dari keterangan ahli. Empat, bercorak kesaksian. Dan yang kelima menjadi syarat utama adalah objektivitas keterangan ahli. Apa yang dari tadi saudara Rocky jelaskan, dengan tanpa mengurangi rasa kami tetap melihat sisi subjektivitas daripada adanya konflik kepentingan yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan juga dalam permasalahan lain itu juga terkait permasalahan. Jadi sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektivitas daripada ahli. Oleh karena itu kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. Ya. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijelaskan oleh saudara saksi ahli dalam beberapa tahun terakhir selalu diadili oleh jaksa penuntut umum. Jadi saya ingin mengatakan poin kedua saya bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini. Terima kasih. Baik. Begini ya, saudara. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mungkin ini kalau tadi ahli kan sudah disumpah ya, jadi tidak akan ada mungkin unsur subjektif atau unsur apalah di semua itu kan. Nah, memang saudara akan mengekspresikan apa yang saudara memang selaku ahli, apa yang disampaikan di sini selaku memang bukan ada unsur selain itu ya, aja subjektif tidak ada ya. Nah, cuman ya tadi sudah banyak juga dijelaskan ya saudara ahli. Tentunya kami secara umum saja. Mungkin tadi sudah menjelaskan saudara ahli. Saya cuma menanyakan pendapat ahli ya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebetulnya? Hakikinya itu aja. Itu apa sebetulnya itu? Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian. Itu pertanyaan yang akan membatalkan keberatan jaksa tadi. Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang itu. Jadi memang you nggak bisa bedain subjektivitas atau subjektivisme itu. Yang mana yang Anda maksud tadi itu? Kan ekspresi saya adalah hasil subjektivisme saya sebagai subjek yang otonom itu. Enggak, pengertian kebebasan berekspresi itu menurut saudara apa? Itu yang saya mau terangkan tadi. Setiap kali saya ucapkan ekspresi saya, di dalam kepala saya didrive oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh berbohong di situ. Maka muncul subjektivisme saya. Ada orang yang tahu dengan cara yang sama untuk mengucapkan keadilan, tapi subjektivisme dia dikendalikan oleh subjektivisme partainya, dikendalikan oleh subjektivisme jaksa agung, macam-macam itu. Jadi justru di dalam upaya ekspresi itu subjektivisme itu dinilai secara netral. Tetapi kata netral pun tidak cukup di situ. Tadi saudara tersangka itu menanyakan soal kata itu. Saya kasih contoh begini. Ini ada urusan politik panjang lebar. Setiap kali orang minta saya untuk netral itu, Pak Rocky netral dong, jangan subjektivitas itu. Oke, saya bilang saya akan netral. Nah begitu dong Pak Rocky. Ya baik. Begitu saya bilang saya netral, saya justru diperintah oleh dia untuk netral. Kan konyolnya di situ kan. Netral itu adalah kebebasan subjektivisme, bukan subjektivitas. Itu namanya ekspresi yang jujur itu Pak Hakim. Ya, nah, itu memang pendapat ahli ya, sudah seperti itu. Nah, sekarang dalam berekspresi itu ya, menurut ahli ada batas-batasnya nggak? Apakah bebas? Apa ada batas-batasnya? Di dalam ekspresi kita memerlukan peralatan untuk mengekspresikan itu, lukisan, demonstrasi segala macam itu. Sekarang undang-undang yang melarang itu apa? Itu masalahnya kan. Jadi kita tunggu undang-undang larang apa? Lalu kita periksa. Undang-undang ini membatalkan dalil kebebasan pikiran atau justru membantu supaya alat-alat ekspresi itu, yaitu alat mengekspresikan, tidak membatalkan kebebasan berpikir. Kan itu rasanya kan. Jadi saya misalnya nggak mau lagi berpikir bebas karena saya tahu konsekuensinya apa, sama seperti petani di Cipanas itu kan. Jadi alat ekspresinya